Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Anitani. Jadi pada kesempatan hari ini kita mau videoin eh, lahan cabai kita yang sudah kita tanamin tapi harus dibongkar kan kalau semua ya. Jadi ini lahannya. Jadi juga banyak pertanyaannya kenapa harus dibongkar, kok dibongkar ini kita kan semua. Jadi ini lagi pembongkaran ya. Jadi penyebab pembongkarannya itu kalau semua ada beberapa kendala kan semua ya, ada beberapa kendala. Jadi ini sudah tumbuh ya kawan semua, ada beberapa itu sudah tumbuh semua tapi kita bongkar kan semua ya. Karena apa? Karena kemarin itu di saat penanaman curah hujan yang terlalu tinggi, jadi terendam sama air ataupun tergenang air di paritnya, jadi semua itu banyak yang mati kan semua ya. Contohnya yang di sini, itu mati semua. Habis itu yang ujung sampai di sini itu mati semua kan semua, tergenang sama air ataupun curah hujan yang terlalu tinggi. Karena bedengannya terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, paritnya itu nggak terlalu dalam, jadi semua itu mati kan semua ya. Semua itu mati. Jadi kenapa harus bongkar? Karena ini mulainya dari nol, bukan dari nol ya, jadi harus kita penyemaian ulang, jadi nanti penanaman ulang gitu kalau semua. Jadi sambil kita tunggu bibitnya, jadi kita dalamkan paritnya dulu biar bedengannya itu tinggi. Nanti kedepannya, mana tahu nanti kedepannya itu curah hujannya terlalu tinggi, jadi nggak sampai mati lagi kalau semua ya. Jadi kita atasi dari sekarang. Dan ini banyak yang sudah tumbuh kan semua, itu sudah kelihatan ya. Tapi ini cuman di agak terlalu tinggi di daerah sini, di bawah itu terlalu rendah, karena biasanya air dari sini turun ke sana kan semua ya. Begitulah kawan semuanya. Ini jawaban kenapa harus dibongkar, kenapa harus dilanjut. Jadi ini adalah sebuah pengalaman ya kawan semua, pengalaman bagi saya sendiri. Jadi di tempat ini terlalu rendah, di saat hujannya terlalu lebat, curah hujan terlalu tinggi, jadi tergenang sama air. Jadi itu lagi pembongkaran kawan semuanya, pembongkaran. Jadi langsung kita bongkar semua, ini tinggal sedikit lagi kan semua sampai ke ujung, sampai ke sini. Dan sebelah sana sudah kita bongkar semua, itu sudah ada di ujung bedengan. Jadi intinya kita dalamin paritnya dulu sambil kita tunggu bibitnya sekitar 25 hari ataupun 30 hari. Kita kerjakan, kita dalamin paritnya kan semua. Jangan sampai nanti ke depannya di saat pemikiran saya di saat cabenya itu sudah mulai berbuah ataupun berbunga, tergenang air, jadi itu lebih parah kan semua ya. Mana tahu nanti kalau misalnya bedengan yang terlalu lembab karena terendam sama air, jadi rentan terkena layu fusarium, layu bakteri dan sebagainya kalau semua. Jadi kita bukan atasi ya kalau misalnya ini, karena kita ulang, karena bibitnya semua itu mati, jadi harus kita ulang. Jadi kita bongkar semua sambil kita nunggu bibitnya, kita dalamin dulu paritnya kalau semua. Ini lagi pembongkaran sampai ke ujung, jadi sebelah sana sudah kita bongkar semua, sudah kita bongkar sampai ke ujung sini ya kawan semua. Begitulah kawan semua. Itu adalah sebuah pengalaman. Jadi kalau misalnya rugi ya dibilang rugi ya rugilah kawan semua ya. Contohnya yang ini sudah tumbuh kawan semua ya, ada beberapa yang tumbuh ini, itu juga ada yang banyaknya mati, itu masih ada juga. Jadi harus kita bongkar kan kawan semua. Jangan sampai ke depannya, pemikiran saya gini, di saat cabai itu mulai berbunga ataupun berbuah, curah hujan yang terlalu tinggi, takutnya nanti lebih parah lagi kan semua. Jadi kita atasi dari sekarang. Jadi karena ini terjadi, makanya harus kita bongkar. Tapi kalau misalnya kita tanamin itu semua itu tumbuh, ya kita lanjut kan semua ya, nggak ada kendalanya. Jadi kita bongkar mulsanya, kita tinggikan bedengannya, nanti lalu kita penarikan lagi ya kalian semua ya.
Dan ini penjelasannya kenapa harus bongkar. Dan pun ini musa baru banyak dipijak sama kerbau. Dan sambil kita buat pagar, itu lagi proses pembuatan pagar. Nah ini sudah tumbuh. Dan ini juga kawan-kawan semua ya, banyak yang tumbuh ini. Tapi harus kita bongkar. Takutnya nanti ke depan lebih parah lagi di saat kita cabenya mulai berbunga ataupun berbuah. Ini adalah contohnya kan semua. Itu banyak yang tumbuh karena di daerah sini agak terlalu tinggi ya kalau semua ya, tidak terlalu rendah. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita rawat yang ini saja lebih apa ya? Kalau menurut saya kurang tepat lah. Karena ini saja dari sini sampai ujung kurang tepat saja, karena lahan ini semua harus kita bongkar. Begitulah jawabannya ya kawan semua. Karena kemarin tuh ngepost hanya cuma foto, habis kita tanamin harus dibongkar. Itu penjelasannya kawan semua. Dan ini sudah kita bongkar. Ini sudah ada nomor ya. Yang ini 23 kawan semua. Bedengan 23. Dari sana kita hitung, dari sana nomor 1 sampai ini 23. Kenapa dikasih nomor? Karena bedengan kita ini bervariasi. Ada yang 30 meter, ada yang 20 meter, dan ada yang 15 meter. Jadi di saat pemasangan kedepannya jangan sampai salah ambil. Jadi tepat ini, kawan semuanya, tepat di bedengannya. Makanya kita kasih nomor. Aduh, oke kawan-kawan, ini kelihatan bedengannya ya. Sudah kita bongkar, nanti kita dalamin lagi. Ini sekitar 10 cm, 20 cm, 15 cm ada nih kedalamannya, ketinggiannya bedengan. Dan ini masih ada bibitnya kan semuanya. Itu masih kelihatan nggak ya? Oke kawan-kawan semua, sini sudah kita kasih penjelasannya ya. Jadi harus kita bongkar. Semoga kawan-kawan semua jangan sampai terjadi seperti saya ini ya. Ya kalau misalnya dibilang rugi ya rugi. Tapi udah kita tanamin, contoh yang ini itu depannya semuanya sudah kita tanamin, tapi harus kita bongkar. Ini harus kita bongkar. Takutnya nanti begitulah seperti yang saya bilang tadi ya, takutnya di saat cabenya sudah mulai berbunga ataupun berbuah, tergenang air ataupun terendam sama air, ya lebih parah lagi nanti ke depannya. Biasanya kalau misalnya bedengan terlalu lembab, tidak mudah kering, itu biasanya yang pertama Fusarium, layu bakteri gitu kalau semua ya, biasanya itu. Mungkin hanya ini saja, jangan terlalu banyak lebar ya. Ini hanya kasih ulasan aja kenapa harus dibongkar, buat kawan-kawan semua biar tahu kenapa harus dibongkar, intisarinya kenapa. Begitulah seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini saja kawan-kawan semua, kita lanjut pembongkaran musanya. Oke, saya akhiri. Salam Manitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.